Situasi Freshman War susuran kian memanas. Selain 8 petarung yang sudah memastikan diri lolos ke babak selanjutnya, perang ini pun diwarnai kekalahan Butcher dari tangan Amachi Hisashi. Selamat datang di Mangaverse. Inilah chapter 5, dapatkan Amachi. Malam hari itu terlihat Mary yang sedang waspada. Ia membawakan makanan untuk anjing peliharaan Masashi yang bernama Deniro. Meski ia adalah kembaran Masashi, namun tak semudah itu membujuk anjing yang satu ini. Karena Deniro tak kunjung keluar dari dalam kandangnya, Mary pun meletakkan makanan tersebut dan tak lama berselang, Deniro dengan agresif menyerang Mary. Beruntung baginya, Deniro sudah diikat kuat dengan rantai yang membatasi pergerakannya. Mary yang ketakutan setengah mati pun memprotes kakaknya itu, terutama caranya melatih peliharaannya. Seperti tadi, Deniro akan menyerang siapapun, lalu menganggapnya musuh jika itu bukan pemiliknya. Dengan nada bercanda, Masashi berkata, Deniro adalah anjing yang pintar. Ia pasti menganggap Mary adalah alien yang aneh. Yap, kita bisa menebak apa yang terjadi setelahnya. Hal sekecil itu lagi-lagi memancing keributan di antara keduanya. Mulai dari kesalahan Mary memanggil nama Deniro hingga cara Masashi mengajari hewan peliharaannya. Karena kegaduhan mereka, Tora pun terbangun. Di malam itu, ia yang masih setengah sadar melihat semuanya sudah berkumpul di meja makan untuk makan malam. Hampir setiap hari, keributan Umeoshi bersaudara mewarnai acara makan malam mereka. Meski begitu, sejatinya chemistry keduanya sangatlah solid. Begitulah yang dikatakan Takumi. Waktu itu ia pernah melihat sendiri saat mereka makan yakitori tak jauh dari lokasi stasiun berada. Ketika jamuan itu mereka bertemu dengan beberapa orang yang mabuk dan mengecek penampilan Mary hingga menyebutnya aneh. Dan kemudian Masashi pun bertindak. Ia dengan sengaja memecahkan sebuah botol kaca untuk mengancam orang-orang tersebut. Walaupun ia setuju dengan mereka, sebagai kakak, Masashi tak suka jika mereka mengomentari gaya hidup adiknya itu. Ia tak akan segan jika sampai mendengar pernyataan serupa dari mulut mereka. Dan memang itulah persaudaraan mereka. Meskipun berbeda pandangan, mereka tetap saling sayang. Tiba-tiba Tora dikejutkan dengan tingkah Hana. Karena Hana terharu mendengar Takumi bercerita tentang Umeoshi bersaudara. Melihat hubungan kedekatan semacam itu, Hana mengajak mereka menciptakan keharmonisan serupa. Inilah yang dimaksud dengan karisma seorang Tsukishima Hana. Di tempat lain, seseorang dari armamen tengah memberikan pelajaran berharga pada juniornya. Adalah Kawachi Teso yang mengajar Murata Sogo. Karena tindakannya yang seenaknya sendiri, saat Teso mengajar Sogo, ia disaksikan oleh Nara Akira dan Kim Hyoyoung. Alasan Teso marah pada Sogo yaitu karena Sogo mencoba merekrut beberapa berandalan tanpa sepengetahuan seniornya. Meskipun Kim sudah mencoba menghentikan Teso, namun inilah cara seorang Teso memberi pelajaran, walaupun sedikit berlebihan. Sebagai teman dekatnya, Nara Akira hampir terpancing untuk membela Sogo. Sejujurnya ia tak menyukai cara Teso, namun di sini Sogo memahami perasaan seniornya itu. Ia menahan Nara Akira berbuat lebih jauh. Alih-alih membela diri, Sogo memilih menerima konsekuensinya. Dia dengan ketulusannya membungkuk lalu meminta maaf pada Kawachi Teso. Permintaan maaf itu disambut baik olehnya. Ia memaklumi selama Sogo tak mengulanginya lagi. Kemudian pertemuan berakhir di malam itu. Oh iya, di sana juga terlihat orang kepercayaan Teso, Inada Genji. Salah seorang yang perkataannya didengar Teso ini menyinggung soal tindakan Teso yang dinilai terlalu keras pada juniornya itu. Namun itu ditunjukkan untuk melatih mental Sogo, karena ialah yang akan membawa nama armamen di pundaknya nanti. Untuk itu, sebisa mungkin ia ingin melatihnya sejak dini. Lagi pula, yang ia lakukan tak seperti Genji memperlakukan juniornya, lebih parah malahan. Ya, Murata Sogo ini pribadi yang juga memiliki karisma. Selain petarung kuat, dia juga punya jiwa kepemimpinan yang siap menerima konsekuensi jika seniornya kecewa dengannya. Setelahnya, mereka juga mendengar kabar tentang perang antar siswa baru di susuran yang kini kian memanas. Di waktu yang sama, keluarga Umeoshi juga tengah membahas kejadian tadi siang. Setelah kekalahan Butcher yang mengejutkan, Sakota memprediksi fraksi Butcher takkan tinggal diam. Karena beberapa orang yang ada di belakang Butcher pun hendak mengajar Amachi. Terlebih Butcher adalah salah seorang panutan dan pemimpin fraksi terbesar di susuran.
Namun dengan cepat, amukan mereka diredam. Adalah Gunji yang menolak keterlibatan penonton terhadap perang antar siswa baru itu. Peraturannya memang jelas, siswa di tingkatan yang lebih tinggi dilarang keras untuk menyentuh para junior sampai Freshman War selesai. Niatan baik itu disambut dengan tepuk tangan Amachi Hisashi. Dengan angguhnya, ia malah menyebutkan tak ada peraturan yang melarang junior untuk mengalahkan para senior. Tentunya konfrontasi Amachi membuat semua berandalan tertegun. Iya, bahkan Gunji akan dengan senang hati melayaninya jika memang Amachi mampu melakukannya. Keduanya mungkin akan segera bertemu di lain kesempatan. Namun, saat itu ada seseorang lagi yang memanggil Amachi. Dialah Tsukishima Hana. Hana sendiri tak akan membiarkan Amachi menyentuh para senior, karena masih ada dirinya yang harus Amachi hadapi sebelum sampai ke senior. Tetapi Amachi tak menganggap serius tantangan Hana. Ia malah pergi meninggalkan Hana dengan ketidakpastian. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, perang antar siswa baru tahun ini jauh lebih menarik. Begitulah yang dikatakan Seton. Mereka kini mulai mewaspadai. Terutama, menurut Renji, Amachi Hisashi adalah orang yang harus diberi perhatian lebih. Mendengar nama Amachi disebut, Takumi terkejut setengah mati. Tentu ini menimbulkan pertanyaan besar, dari mana Takumi mengenal Amachi Hisashi. Terlebih, pria yang masih misterius itu kini ada di susuran. Ketika malam semakin larut, Takumi pergi keluar menuju ke sebuah taman. Ternyata ia sudah memiliki janji untuk bertemu secara pribadi dengan Hana. Hana di momen ini sedang memanjat pohon. Karena kebiasaannya sejak kecil, Hana ini suka memanjat pohon dan kebiasaan itu ia bawa hingga saat ini diterusi. Obrolan mereka dibuka dengan pertanyaan Takumi mengenai perasaan Hana saat memukul seseorang. Sejujurnya Hana bukan seseorang yang bertarung karena memiliki dendam pribadi. Terkadang ia harus bertarung dengan orang-orang yang bahkan belum pernah ia temui sebelumnya. Dan saat ia mengalahkannya, disitulah ia sedikit merasakan penyesalan. Apalagi saat Hana mulai terbawa suasana pertarungan, ia yang memanas menjadi begitu bersemangat. Darah dan adrenalinnya mengalir beriringan seperti saat melawan Sakota. Ia tak tahu apakah itu baik atau tidak. Perasaannya sulit untuk dijelaskan, namun Hana merasakan darah mengalir seperti ia hidup dalam gairah. Takumi yang mulai paham dengan gaya bertarung Hana mengatakan beberapa fakta seperti berbanding terbalik dengan orang yang tak kenal ampun. Terus mengajar musuhnya meskipun musuhnya telah jatuh, sampai mematahkan tulang tangan dan hidung. Jika begitu keadaannya dan Hana tak bisa bertahan dari kebrutalan tersebut, maka Takumi bisa memastikan Hana takkan bisa menang melawan Amachi Hisashi. Sejatinya Amachi Hisashi seperti seorang psikopat. Takumi telah lama mengenalnya semenjak mereka berada di satu SMP yang sama. Nama Amachi Hisashi mulai menjadi perhitungan bagi Hana, karena dialah satu-satunya yang harus ia waspadai. Keesokan harinya, kita kembali lagi ke surganya para berandalan. Hari ini, perang antar siswa baru akan dilanjutkan lagi. Namun sebelum melanjutkan itu, Butcher yang kini terlibat mengunjungi atap susuran dengan wajah yang dipenuhi perban. Dia datang untuk melaporkan situasi terkini pada para senior. Di sana ada Kome, Masa, Gunji, Harada, dan juga Akutsu Kinji, Seton, serta Hideyoshi. Kome menyayangkan kekalahan tersebut, walau Butcher terlihat lebih baik daripada yang diprediksikan. Karena harga diri, Butcher tak ingin menjadi contoh yang buruk bagi pengikutnya. Gunji di sini mengerti perasaan Butcher, namun pemimpin fraksi Iwashiro ini tetap tak mengizinkannya untuk menyentuh para junior sebelum Freshman War berakhir. Sedangkan Mad Dog susuran Kato Hideyoshi justru berpikiran lain. Iya, tak seperti Gunji, Hideyoshi malah malu jika dikalahkan dan dipermalukan di depan kerumunan orang. Aturan takkan berlaku lagi jika itu terjadi padanya. Di momen ini Masa tahu betul Hideyoshi hanya gaslighting untuk memperkeruh keadaan. Namun Gunji masih bersikeras menolak keinginan Butcher tersebut. Hingga momen di mana Butcher muak dengan para seniornya itu, ia tak lagi mendengarkan mereka. Dia juga muak karena semua yang di atap berlaku seperti mereka adalah yang terkuat di sana. Butcher tak bercanda, dia serius. Butcher tak bercanda, dia serius meremehkan para senior. Karena pada dasarnya, Butcher hanya akan mengakui sosok Hana Kiguriko sebagai yang terkuat. Dan selebihnya,
Ia menganggap mereka semua setara atau bahkan levelnya berada di bawahnya. Tak peduli mereka senior dan dia sophomore. Menurut pandangannya, mereka semua setara. Di momen ini kemarahan muncul saat bangku itu melayang. Mad Dog susuran sedikit tersinggung saat mendengarnya. Ia tak merasa Butcher berada di level yang sama dengannya. Namun, alasan Butcher mengatakan itu adalah karena Hideyoshi bahkan tak melakukan apapun sesaat setelah Seton dikalahkan Guriko. Dalam kasus ini Butcher tahu, jika Hideyoshi sampai kalah dari Guriko, maka dia akan kehilangan posisinya sebagai pemimpin fraksi. Tak cukup sampai di situ, Butcher terus memprovokasi Hideyoshi yang tak mau mempertaruhkan reputasinya sebagai Mad Dog susuran. Karena jika terjadi, ia akan ternoda oleh kekalahan dari juniornya. Jelas Hideyoshi murka mendengar perkataan Butcher yang berani merendahkannya. Keduanya terlibat dalam adu mulut. Mungkin bisa bertarung jika Masa dan Harada tak menahan pertikaian mereka. Saat suasana di atas memanas, Seton malah tertarik untuk ikut campur dalam masalah mereka. Ia hanya tertawa sendiri melihat majalah dewasa yang terus ia pandangi. Dan baginya, ada hal yang lebih menarik dan yang terpenting sekarang adalah 8 kandidat yang masih tersisa. Di momen ini, Akutsukinji mengeluarkan catatan yang berisi nama-nama petarung yang berpartisipasi dalam perang antar siswa baru, beserta dengan kemungkinan mereka menjadi pemenang. Ada Yaita Ikumi dengan margin 4, Osuki dengan 10, Hashimoto dengan nilai 10, Adachi dengan 8, Yumita 6, Hana 4, Inose 3, dan Amachi dengan margin 2. Semakin kecil, maka semakin besar kemungkinannya menjadi pemenang. Di waktu yang bersamaan, Amachi Hisashi terlihat santai sambil mengasap pensil yang ia pegang. Dan di kubu lain, Hana bersama Tora, Renji, dan Sakota dipanggil oleh Murakawa. Pria yang pernah dikalahkan Hana sebelumnya ini merubah penampilannya sejak kekalahannya, dan ia punya niatan untuk mengikuti Hana. Susuran di hari itu benar-benar kacau. Sesuatu yang buruk telah terjadi di awal hari. Pelakunya adalah Amachi Hisashi. Ia melakukan gebrakan di sebuah ruangan kelas yang sudah tak terpakai. Lalu saat Hana melihat situasinya, ia dikejutkan dengan Amachi yang dihadapkan dengan 2 orang yang berlutut di hadapannya, dan seorang lagi yang telah ditumbangkan. Amachi menyadari kehadiran Hana yang memang sengaja menemuinya. Entahlah, Hana masih belum bisa mengerti kondisi saat itu. Namun yang jelas, dari 8 kandidat yang ada, kini hanya menyisakan 2 orang, yaitu Amachi dan Hana. Sebelumnya Amachi telah menghabisi orang yang terkapar itu di toilet karena mengganggunya. Jadi dia mengejar orang tersebut dan memberi warna baru di toilet dengan darahnya. Sedangkan yang lainnya telah dikalahkan karena ia mendatanginya secara langsung. Sedangkan untuk Yaita, dia absen beberapa hari karena sakit perut dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Lebih tepatnya Yaita di rumah sakit karena keracunan makanan sesaat setelah memakan tiram mentah malam harinya. Kemudian 2 orang yang berlutut ini menyerah tanpa syarat pada Amachi. Sejujurnya Amachi merasa kecewa dengan perang antar siswa baru tahun ini, karena ini berarti perang telah berakhir. Namun Hana menyanggah karena masih ada dirinya. Kemudian kejadian tak mengenakan terjadi. Amachi tanpa ragu menancapkan pensil yang telah ia asah ke bahu salah seorang dari mereka. Tindakan Amachi ini membuat para berandalan ini waspada. Mereka kembali melihat keganasan seorang Amachi Hisashi. Di momen ini Amachi memaksa 2 orang itu untuk mengurus Hana untuknya. Dan kemudian suatu saat nanti Amachi akan menyerahkan susuran padanya. Amachi benar-benar tak menganggap semua berandalan yang ada di hadapannya adalah ancaman. Ia bahkan meninggalkan bawahannya itu bersama dengan Hana dan yang lainnya. Saat pria ini berhadapan dengan Hana atas perintah Amachi, Renji akan mengambil alih tanggung jawab tersebut. Tak hanya dia, tapi Sakota juga akan dengan senang hati memberikan bantuannya agar Hana fokus mengejar Amachi. Akan tetapi Hana merasa ia sanggup meladeni tantangan pria ini. Seperti biasanya ia meminta musuhnya agar tak menyimpan dendam saat bertarung. Sebenarnya ini adalah cara Amachi mengukur kelayakan seorang Tsukishima Hana, meskipun terkesan meremehkan sosoknya yang terlihat ramah. Tujuan Amachi masuk ke susuran adalah bertemu dengan Hanaki Guriko, sang raja iblis yang dirumorkan menjadi orang terkuat di kota. Namun tampaknya ia malah kecewa dengan petarung lainnya.
Tak berselang lama, Amaji dipanggil oleh Hana yang bisa menyudahi perlawanan musuhnya dengan cepat. Dengan adrenalin dan penuh semangat, Tsukishima Hana mendeklarasikan partai final antara dia dan Amaji. Tatapan tajam keduanya seolah menunjukkan mereka berdua bukanlah petarung biasa dan memang layak untuk sampai di fase ini. Dengan cepat, berita final menyebar ke seisi susuran. Mereka beramai-ramai mendatangi lokasi pertarungan antara Hana dan Amaji. Ini hanya masalah antara Tsukishima Hana dan Amaji Hisashi. Oke, sekian dulu alur ceritanya. Kita lanjut di chapter berikutnya. See you on next video. Bye-bye.